Aku cuma perlu sampai lombanya selesai. Udah gitu doang. Lo pada tuh kelas buangan, gak usah mimpi ya. 2 minggu lu gak masuk, tiba-tiba lupa. Lupa sama orang ganteng kayak gini. Hanin. Kalian 12 IPA 4, paling dalam babak penyisihan kalian udah tersingkir. Ini kalau nggak cedera otot, Ngaco, ini mah cuman seleo biasa doang. Mulai sekarang gue ketua Black Swan. Apapun yang gue suruh, kalian harus nurut. Kalau kelakuan kalian seperti ini, kalian tidak punya masa depan. 12 IPA 4 itu bukan tempat sampah. Lo lebih milih gua atau Johan? Menurut lo, gue normal nggak? spesial. Kalau di universe lain ada kita, menurut lo kita saling kenal nggak? Di universe manapun itu, gue mau kita tetap kayak gini. Bapak juga ganteng banget. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi dengan gue Adam, dan seperti biasa kita akan melihat satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal ngomongin soal series lagi, dan mungkin yang gue juga tungguin juga pastinya nanti barengan case-nya juga. Dan hari ini seperti biasa gue akan sendiri untuk membahas satu topik. Udah ada Sandy dan juga Jinan. Halo. Halo. Gimana guys kabarnya? Kabar lagi kurang baik karena lagi musim ya. Lagi musim. Lagi musim apa tuh? Lagi musim flu gitu. Oh iya. Cuman sekarang udah membaik sih lumayan. Iya, sempat tumbang juga berarti ya. Sempet tumbang juga kemarin-kemarin ya, Iya, beberapa iya. hari yang lalu. Sempat gue juga sih. Maksudnya sempat ngalamin itu juga. Langsung kami itu juga. Iya, karena full padat recording Wih, sibuk. semuanya. Iya, kita juga megang beberapa film juga, kadang ya gue ikut nonton gitu juga. Jadi kayak Bisa kalau lumayan. kurang istirahat Hmm. makin kena tuh. Iya Iya pasti. Dan cuacanya kan panas, tapi ngalamin sempat ada hujan-hujan dikit gak sih kemarin? Sempet sih. Sempat. Sempet ya. Apalagi soalnya daerah aku kan dekat ini ya, dari ke Parung Bogor kan nggak jauh ya. Jadi kan kalau Bogor kan terkena dengan Oh iya, kota hujan, jadi kayak Kena lah dikit-dikit. lebih gitu. sering hujan tuh kadang gitu. Heeh. Paham. Iya. Tapi sekarang lagi sibuk apa? Keliling-keliling aja untuk. Lagi keliling-keliling aja. Yes. Betul. Oke. Tapi gue penasaran sih, kayak dari kalian tuh dulu berarti SMA gimana? Dulu lo apa di mana nih SMA? Dulu gue SMK sih. SMK. SMK itu di Indramayu. Ada namanya Oke. SMK PGRI. Oh, PGRI Iya, ya. PGRI. Wow, oke. Tim gua dia ngampus di PGRI itu. Iya nih. Jangan-jangan satu sekolahan. Sekarang dia nggak, tapi ngampus ya, dia ngampus. Oke, SMK Indramayu. Berarti gua dulu waktu zaman kan bokap gue kan ke, kalau kita pulang kampung itu kan ke Cirebon ya. Oke. Dan pasti kalau lewat Indramayu, lewat jalur utara tuh gua selalu itu lagi musim mangga. Wah, itu enak Iya, banget kan? sih. Iya. Pasti lo tau banget tuh kalau musim mangga selalu ada tuh. Ya lu nggak pernah. Fun fact, baru tahu fun Baru fact. tahu. Baru tahu. Iya. Soalnya apa namanya, Indro tuh khas dengan mangga ya kan. Kota Mangga. Kota mangga. Kamu baru tahu sumpah. Fun Dan fact. berapa ya. Dan abis itu kayak pasti gak tahu kenapa pasti selalu pas lebaran itu selalu ada musim mangga. gitu ya. Iya, selalu musim. Iya sih, banyak banget emang di sana. Iya.
Dan makanya kan ada nama mangga Indramayu kan. Mangga Indramayu. Kan banyak tuh mangga ya harum manis, Iya, ada banyak. Ini sih apa, banyak banget sih. Ini kan. Iya, Nah, iya, salah satunya mangga Indramayu gitu. Betul. Nice. Ya kan. Terus kalau kamu sendiri gimana? Aku SMA negeri di Jakarta. Oke, di Jakarta ya. Jadi kita kamu termasuk berarti anak Jaksel berarti. Iya gak sih? Kan dia kan bentil kan. Iya. Nggak juga. Ya gimana ya? Kalau domisili ya iya gitu. Iya. Soalnya yang aku inget kalau soal Ben Hill pasti setiap puasa juga itu pasti ada itu kan pasar di pasar Ben ada yang iya jajanan banyak banget sih jajanan. yang selalu diliput sama TV. Bener. Iya. Fun fact juga karena banyak jajanan di Ben Hill dulu tuh kan aku jurusannya bahasa dulu. Iya. Jadi karena jurusannya udah yang cuman sendiri, kelasnya juga cuman 1 dari kelas 1 sampai 3 gitu. Jadi kita tuh ada yang namanya bulan bahasa tiap tahun. Bulan bahasa. Oke. Jadi itu kayak apa ya? Festival kita adain di sekolah, itu ada panggung gitu-gitu buat misalnya perform dari daerah-daerah di Indonesia atau kayak pameran-pameran, puisi-puisi semua pokoknya itu dinamainnya bulan bahasa. Nah, cara kita mendapatkan dana untuk membuat bulan bahasa itu biasanya kita nyari dana tuh di tempat-tempat jajanan itu, kita jualan lah atau kita nyanyi-nyanyi di sana gitu. Jadi kayak pakai uang kita sendiri untuk membuat bulan bahasa itu di sekolah. Wow. Berarti kamu juga sering bikin puisi kayak kan banyak tuh jenisnya kan ada puisi, ada prosa. Aku lebih tepatnya nggak main ke situ sih. Jadi dibagi-bagi. Misalnya ada yang suka puisi ya puisi, ada yang suka cerita-cerita, ada yang suka menggambar. Pantun. Aku lebih ke dance aja gitu. Di situ ada. Dance. Ya udah, aku di situ mainnya. Aku penasaran, jujur dalam kehidupanku tidak pernah ada temennya mungkin aku nggak tahu kelihatan atau nggak, cuman seingat aku nggak ada yang ngambil kelas bahasa gitu kan. Dan mungkin itu juga jarang juga ada yang ngasih, karena yang tahu cuma IPA IPS doang, apalagi semenjak juga ganti kurikulum kan jadinya semakin gak jelas tuh, bebas tuh kayaknya ya. Tapi gimana sih si kelas bahasa tuh gimana sih? Maksudnya perbedaannya? Iya, perbedaannya antara IPA IPS tuh gimana? Kalau di sekolah aku dia itu nggak ada fisika, biologi nggak ada, jadi semua disatuin jadi IPA. Pelajarannya IPA. Terus IPS juga cuman sejarah sama IPS. Sejarah sama IPS. Nggak ada tuh geologi bla 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 gitu, nggak ada. Tapi jadi penambahan materinya itu ada bahasa Indonesianya tuh ada 2, wajib sama peminatan. Terus bahasa Inggrisnya juga ada 2, wajib peminatan. Sama ada 1 mata pelajaran namanya antropologi. Antropologi. Tahu? Iya, itu. Antropologi tuh kalau di aku sosiologi. Tapi sama. Kalau sosiologi kan lebih ke hubungannya ya antara manusia. Iya. Tapi kalau antropologi itu lebih ke asal usulnya dari manusianya. Kenapa sih bisa tercipta kayak gini? Kayak Kenapa filsafat sih dong punya budaya kayak gini, orang-orang ini yang tinggal di sini, yang tinggal di sana, itu antropologi kayak gitu sih. Kalau di kuliah kayak filsafat berarti. Kalau filsafat lebih dalam lagi sih. Iya, pendalaman ya. Lebih blur lagi sih. Iya. Kalau antropologi masih yang mirip-mirip sosiologi lah, cuman lebih ke asal usul manusianya. Gitu. Menarik. Terus tapi di sama satu lagi nih, apa? Sama ada bahasa asing satu lagi. Apa tuh? Kalau aku waktu itu dapetnya bahasa Jerman. Tuh bedanya jurusan bahasa sama yang lain, karena yang lain gak dapet. Masih nggak bekas tuh. Perkenalan aja. Cuma perkenalan aja bisanya. Udah. Gimana tuh? Coba perkenalan dalam bahasa Jerman. My God. Halo, ich bin Jinan. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Jakarta. Waduh. Susah banget bahasanya. Iya, itu kan salah satu bahasa tersusah. Iya, susah banget karena dia tuh beda kan sama bahasa Inggris. Iya. Dia tuh ada setiap benda ada gendernya dan kita harus hafal itu di luar kepala. Karena penyusunan kalimatnya beda jadinya. Itu susahnya. Wow. Makanya aku cuma bisa perkenalan. Film Habibie itu gue pernah ke bekas ada English Bedih apa? Yang ini Isle Bedih. English Bedih ya benar ya? I love you. I love you. Oh iya. Iya. Gue baru tahu. Sama kalau mirip-mirip kayak Belanda ya kalau nggak salah ya, kalau ini ya Good Iya. kan?
Iya, Guten Morgen. Ya untuk Morgan, iya. Jadi Mirip-mirip. mirip-mirip. Jadi kayak antara Belanda, Jerman ya, Prancis, iya Prancis. ada mirip dikit doang. Mirip tapi. dikit tapi ya dia ada khasnya lagi tuh ya. Terus ya kalau Belgia dia ada yang bisa bahasa Belanda sama Prancis, malah dia nggak punya bahasa yang ini utamanya ya, ya. utama. Setahu aku kayak gitu sih. Seru juga ya kalau ngomongin soal bahasa ya, tapi ya. Makanya aku tertarik banget buat masuk kelas bahasa. Tapi kamu kenapa nggak lanjutin ke kuliah? Kamu sempet kuliah juga katanya. Iya, Nggak lanjut ke sastra gitu untuk memperdalam. karena menurut aku nggak tahu ya. Kalau menurut aku doang, Mhm. dia lebih fokus ke satu hal aja gitu. Hmm. Yaudah misalnya masuk sastra Indonesia atau sastra Inggris, Hmm. ya udah belajar di situ aja gitu. Hmm. Kecuali karena aku ngambilnya Ilkom, itu aku Oke. bisa menjalar kemana-mana, bisa ke ada Oke. branding advertising, terus aku jadi belajar ilmu-ilmu yang lain juga, misalnya untuk pemasaran, untuk apa dan segala macam. Gitu sih. Karena kalau bahasa aku mikirnya ya udah di situ aja buat aku. Lo sendiri kan SMK nih. Iya. Gimana SMK? Maksudnya lo SMK kan banyak tuh, termasuk sebenarnya ya om gue lah ya. Dia punya SMK di Plumbon PRT. Oh, di Ya SMK yang Plumbon itu Ah. punya om gue. Ya om lu. Iya. Wah. Iya yang kalau nggak salah ada teknik mesin atau teknik mesin. iya teknik mesin TKN. TKN iya ya kayak itu. Iya. Gimana lo? Kalau gue kebetulan anak mesin juga sama Oh mesin juga. Oke. teknik kendaraan ringan dan spesifiknya lebih ke mobil. Jadi Wow, oke. yang gue kerjain tuh biasanya mereka tuh fokus untuk ngebentuk pelajar kenapa ngambil jurusan itu karena nanti akan dikirim ke pabrik-pabrik gitu. Oh oke. Kayak misal di Cikarang kan banyak banget pabrik mobil gitu. Bahkan sampai yang ke Jepang juga ada beberapa. Oke, menarik banget. SMK tuh dulu yang kita lihat kalau mesin kan dulu STM. SM ya. Itu masih sekeras itu nggak? Maksudnya Sama sebenarnya. masih orangnya keras, tawuran apa gitu. masih. Sama. Berarti lo sempat ngalamin juga buat kayak tawuran atau lainnya gitu juga. Berarti. Pasti ngalamin sih. Pastilah, Pasti Sandi. ngalamin. Enggak. Karena gua kan pindah-pindah terus kan sekolahnya kan. Oke. Sampai SMA juga. Sampai SMA juga. Gua pindah 2 kali. Pertama tuh sebelum di PGRI, gua sempet di SMK NU Kapelongan dulu. Oh, NU. oke. Waduh, Ya, udah ngambil TKR juga sama. TKR juga. Oke. Ya gitu. Hmm. Kayak maskulin banget. Pokoknya harus Iya. SMK gitu. Jadi kayak bener-bener lo emang dari dulu emang suka mobil juga atau Suka juga, iya. gue nggak tahu sih ini teman-teman gue dulu dari yang kayak kita ngedapatin soal bola, Hmm. mereka kan nggak Vibe sekarang lagi Piala Dunia juga kan. Bener. Sampai sekarang ngedebatin soal kayak atau aksesoris ya. mobil gitu, yang gue juga nggak ngerti karena gue juga ngelakuin itu sih. Jadi makanya udah mulai circle gue mulai beda nih sama mereka yang mungkin lebih senang mobil gitu. Tapi dari lo sendiri apa yang lo senengin di mobil? Maksudnya kayak lo udah suka modif juga atau gimana? Oh enggak, justru gue waktu sekolah tuh mungkin bisa dibilang salah satu murid yang paling gak bener kali ya. Maksudnya Gimana? bolos terus. Oh, oke. Enggak. Pelajaran, lain Oke. sebagainya. Paling apa ya? Bandel kali ya. Cuman gue nggak ngerasa bandel sih di kala itu, cuma kata orang-orang gue bandel. Nggak tahu kenapa. Tapi nggak mengikuti peraturan aja nggak sih? Iya mungkin. Iya, Dan itu tidak baik. iyalah. Gue sadar. Mungkin gue waktu SMA salah satu orang yang mungkin jarang bolos tapi suka lebih ketelat kali ya. Oke, itu. Ya, masalah gue tuh telat, jadi kayak ya tau lah Jakarta kan, SMA gue kebetulan di dekat Bulungan dan Blok M, jadi macet gitu kalau pagi. Terus jadinya kayak kalau lo telat berapa kali, lo pulangin gitu. Kalau gue dan abis itu kayak kita minta tugas tuh, tapi gue malasnya kita harus ke kelas-kelas lain. Oke. Kayak malu banget gitu sih, maksudnya kita harus, jadi gue malas gitu, mending kalau udah telat mending gue cabut pulang gitu. Iya kan, iya sih kalau Sama misalnya sih sekolah aku dulu gitu malah. Oh, iya. Bener-bener udah nggak ada Setengah toleransi. 7. Setengah 7 tank ditutup, udah kalau misalnya telat nggak boleh masuk, pulang gitu. Oke. Waduh.
Parah sih itu. Adekku juga negeri by the way. Sampai di mana di titik ya kan sekolahnya di Pondok Indah di 74. Terus dia hampir dibilang kalau ke bokap gue gitu orang tua gue kalau misalnya dia telat pagi nggak naik kelas nih gitu. Dia jam segitu. Iya segitunya, padahal nggak tahu apa telat gitu. Tapi emang negeri sih keras sih. Iya. Apa yang lo inget di masa SMA lagi mungkin? Nah, itu gue sih kalau telat. Oh kalau telat. Misalnya telat nih, terus takut kan diomelin pasti. Iya. Jadi kayak aduh gimana nih, mana masih pagi. Nah kebetulan orang tua gue dua-duanya kerja. Jadi gue dekat sekolah itu ada kayak convenient market. Gue ke situ dulu sampai jam 10, setengah 11, habis itu gue pulang. Biar nyokap bokap gue nggak tahu. Jadi abis ini jadi tahu nih berarti. Iya, tapi kan udah lulus. Oh, udah lulus tuh jauh. Jadi aman aja. Oke. Lo apa nih? Dan kabur-kaburan tadi. Buat sih yang gue kangen karena di masa SMA tuh kayak gue ngerasa masa-masa top tier-nya gue gitu di momen itu, karena banyak hal yang mungkin nggak bisa gue putar kembali, nggak bisa gue ulang kembali bareng teman-teman yang solid banget gitu dulunya. Dan gue tuh bahkan ngerasa kayaknya itu tuh orang nggak akan pernah tergantikan ya. Dan udah cukup masa itu di momen itu doang gitu. Karena kalau udah masuk dunia kerja kita akan berbeda lagi cara bertemannya. Pasti. Apalagi sekarang lo kan berdua di acting ya. Pasti kan ketemu yang dari yang junior banget sampai yang senior banget sih, maksudnya kayak, dan nggak pasti setiap produksian pasti beda orang lagi tuh. Pasti. Selalu ganti-ganti. Selalu ganti-ganti banget ya. Hari-hari itu juga banyak di tempat-tempat yang berbeda gitu. Betul. Tapi ada nggak yang tempat syuting yang lo mungkin inget banget yang kayak memorable banget gitu buat lo? Sekolahan atau apa? Tempat syuting memorable banget. Sekolahan sih salah satu tempat yang bikin gue tuh kayak bernostalgia banget. Iya lagi benar. Kayak walaupun beda sekolahannya ya, bentukannya beda dan lain sebagainya, tapi kayak rasanya itu loh kayak sama, masuk sekolah lagi. Apalagi kalau kita pakai seragam. Iya, baru ngomong ya. Apalagi kalau kita juga pakai seragam terus kayak gila, kita nih sekolah lagi, seru banget. Dan kebetulan kalian juga sekarang main di series yang berhubungan dengan SMA nih. Betul. Masih IPA 12 IPA 4. Benar. Emang kenapa nih judulnya 12 IPA 4? Karena kelasnya ada berapa? Gitu. Jadi judul itu terinspirasi dari buku novel. Oke, dari novel. Dan di Wattpad juga ada. Oke, di Wattpad ya. Oke. Iya, jadi 12 IPA 4. Oke, boleh ceritain nggak ini sebenarnya tentang apa nih si 12 IPA 4 dan kalian main sebagai apa nih? Dulu. Oke, jadi sinopsisnya sih kurang lebih mungkin perjalanan salah satu siswa di 12 IPA 4 namanya Hanin. Oke. Kita mengikuti perjalanan si Hanin. Kenapa bisa masuk ke 12 IPA 4 ini? Karena ada sebab, ada sesuatu something yang spoiler. Iya, jangan. Iya. Ya, pokoknya itu kita ngikutin perjalanannya, lalu dia bisa kenal sama 12 IPA 4 dengan segala kekompakan, keseruan, bahkan ada beberapa hal yang menarik di dalamnya. Dan kebetulan gue di sini berperan sebagai Joan. Joan adalah salah satu murid yang memiliki kecerdasan emosional yang paling baik lah mungkin. Paling baik. Jadi bilang. Ya karena dia pendiam, tenang, dia lebih ke take action. Gitu kurang lebih. Itu dari kakak sendiri. Gue berperan sebagai Nadia, dan Nadia ini sebenarnya terspoiler lagi. Soalnya belum ada di trailer ya. Nadia tuh murid sekolah serius lah pokoknya ininya. Dan dia itu punya ambisi yang kuat dalam segala hal. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, dia tuh harus mendapatkan, tapi dengan segala cara. Ambisius. Yap. Oke. Jadi ada apapun yang menghalangi dia berusaha untuk fight, get rid of it gitu pokoknya kayak minggir gitu. Dan kenapa kalian tertarik dengan proyek ini? Karena juga tadi bisa nostalgia dan dekat salah satu juga. Gimana nih setelah mainin, ada cerita apa selama proses syuting atau lainnya gitu? Cerita sih banyak banget. Cerita sih banyak banget karena kita lumayan
lumayan intens lama sih. ya. Berapa lama, ininya? Kita syutingnya Selama 2 bulan. hampir iya. Hampir 2 bulan ya. 2 bulanan. bulanan. Wow, oke. Bulanan. Para produksinya sih gitu. Apa nih yang ada cerita apa? Paling kita ini sih, jadi kayak kalau kita lagi break, misalnya lagi break makan siang atau makan malam, kita kayak makan bareng, terus setelah itu kita ngobrol-ngobrol, itu rasanya kayak bener kayak di sekolah gak sih, kayak, Bener. kayak makan gitu bareng pas lagi Main istirahat, games. main Selalu games. setiap hari. Iya, pokoknya kita mencari kegiatan yang seru gitu loh, kayak kerasanya seakan-akan kita nih SMA lagi Iya, gitu, bener. padahal sebenarnya kita lagi kerja Iya, di situ. Oke. Itu sebenarnya karena kita baru kenal sama beberapa orang juga kan di dalam situ. Oh, banyak yang baru main sama kalian juga berarti. Iya, banyak yang baru kenal terus Kayak kayak siapa tuh? ada namanya Denzel Noah, Denzel, ada oke. Keja, Oke. Banyak sih. Seva. Sheva, Sheva, dan lain-lain. semuanya kayak Chelsea. seru banget, kita kayak selalu ada pembahasan dan selalu ada momentum yang dimana bikin kayak anjir kok kayak gini ya rasanya. Gue jadi nostalgia banget sama sekolahan kayak aduh seandainya gue dikasih kesadaran yang sekarang terus gue bisa SMA lagi gitu. Rasanya sama banget lagi ya. Aduh, waktu Kayak pengen SMA, pulang. waktu SMA ngerasanya kayak belum fully develop Fully. gitu loh otaknya, jadi kayak pas sekarang kayak ngerasain SMA kayak, oh ternyata seru ya, kok dulu nggak sesadar itu. Nggak seseru itu nyata ya. Iya. Nyata gitu ya. Kalau sadar kita bisa kayak ya udah kita sibuk main tapi sibuk belajar juga gitu. Benar. Itu kalian ini banget gak sih? Kalau aku ya sebagai orang yang cukup introvert ya, kayak itu kalian kan sekelas gitu kan banyak banget tuh. Rame banget ya. Rame banget tuh. Gimana cara ngekopak ini dengan cara main-main itu atau gimana tuh berarti secara ini ya? Selalu ada topik pembahasan sih untuk kadang kalau misal ada satu orang yang sering jadi sering mancing duluan. Oh, mancing yang selain kompor gitu ya. Terus yang lain ya pada nyambut dan sebagainya. Kalau misalnya lagi capek ya gantian gitu. Atau dimulai dari games dulu gitu. Oke. Games apa yang biasa main atau Itu Uno ya? Ya, Uno. oke. Main Uno, main Macam-macam sih kita. Macamnya Kadang mabar mobile juga. mobile juga. Iya. Oke, ML juga. Oke, sekarang topik apa sih yang lagi diinin sama anak? Mungkin kadang vibe-nya SMA banget tuh. Apa yang mungkin lagi dibahas sih sebenarnya? fun fact sebenarnya kayak kalau dilihat ya, kayak wah anak SMA nih semua seumuran, padahal 8 tahun yang lalu. udah lama banget Udah lama banget ya. gitu buat Iya. kita. Jadi kayak apa ya, tapi untungnya nggak tahu ya, aku masih bisa nyambung aja sih. Mungkin aku karena punya adik juga, jadi masih Ada kamu juga masih SMA? oh enggak sih, adik aku udah ini juga. kuliah juga. Udah kuliah juga. Cuman nggak tahu, kita masih kayak aku jadi kayak bisa ngerti gitu anak-anak seumuran dia kayak gimana pembahasannya Iya, segala macam. Paling sekarang apa ya yang kayak sering Banyak sih. Gue juga sering tipikal kakak yang sering ngobrol sama adik kan. Mungkin intens setiap hari gitu. Mungkin yang gue tangkap adalah di situ ada soal insecurity. Oh, oke. Selalu hangat kan diperbincangkan. Selalu iya. Terus toxic masculinity. Toxic. Oke. Terus feminisme juga. Dan salah satunya mungkin krisis identitas. Krisis identitas tuh yang kayak gimana tuh? Maksudnya kayak Maksudnya dia masih dalam pencarian jati diri gitu. oh, pencarian. Oke, iya. Tapi menurut gue sekarang anak-anak SMA gue semakin kagum aja sih, karena kemarin beberapa waktu lalu kita collab juga, mereka bikin event sendiri. Oh, wow, keren. Iya, event pop up. Walaupun sebenarnya di backing kita tahu di belakangnya orang tuanya juga sih sebenarnya. Tapi untuk zaman gue dulu kayak tua banget gue. Anjir, tua banget nih. enggak sih. Enggak sih. Masa Gue sih? Kita semantan. Iya kan? ya kayak seumuran kita. Apa loh? Ya, kayaknya. Kayak enggak sih, gue lulus kuliah juga belum jauh lah. Nah, itu tuh kayak untuk bisa bikin event cup di sekolah aja dan itu keren, kayak lu tau Lab Sky kan, kayak Sky F gitu. Itu aja tuh mungkin udah keren banget gitu loh. Apalagi lu bikin sekarang nggak pakai bantuan sekolah, lo bikin sama temen-temen lo, terus ya walaupun dibantu sama orang tuanya juga, tapi tetap yang beberapa besar pasti mereka juga. Itu menurut gua kagum sih sekarang anak-anak SMA sering bikin event-event padel, ya kan? Iya kan? Iya kan? Banyak banget. Gue sempat dengar juga. Sebenarnya iya, itu anak SMA tuh yang bikin. Bahkan ada yang pernah
ngobrol, dia masih SMP, sekarang naik SMA. Dia juga udah ikut jadi Bikin event juga. bareng kakak kelasnya dia juga yang udah SMA gitu ya. Jadi kayak kesempatan untuk jadi volunteer dan kepanitiaan tuh jauh lebih ada aja Lebih gitu. ada, iya. Dan informasi juga semakin gampang Nah juga. itu karena sumber informasi sekarang tuh gampang banget Gampang. diaksesnya daripada Dan cepet dulu. banget. Iya, medsos Kalau dulu dulu kan gak kita gitu. pasti mikirnya aduh gimana ya caranya nggak tahu. Kalau sekarang nggak tahu tinggal cari aja di internet, pasti udah ada caranya dan segala macam. Iya. Terus mau menyebarkan itu ke orang-orang juga lebih gampang. Dan mungkin persoalan ibu di kota juga kan, mungkin karena di kota ya. Iya. Jadi banyak orang-orang yang memiliki inisiatif sendiri untuk ya udah patungan dan lain sebagainya sama teman-teman. Iya, iya. Tapi duitnya dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi kan Iya. gua nggak tahu kalau misal di daerah gimana. Karena gua SMA di daerah juga. Iya. Bahkan untuk bikin suatu event aja, dulu tuh sampai kita selalu cari gimana caranya bisa, dan kita memaksakan dan ujung-ujungnya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa juga, oke. Untuk di itu Iya, benar. gua nggak tahu sih sekarang di daerah gimana. Ya mungkin bisa daerah-daerah bisa sama juga ya kayak Jakarta ya. Setidaknya gue lihat kalau Jabodetabek kayaknya SMA di Bekasi di mana juga udah mulai bikin pensi-pensi yang keren-keren juga, dan di beberapa daerah yang lain gue lihat juga udah mulai bikin pensi-pensi juga. Iya, Dan gue benar-benar. merasa kayak untuk pemerataan mereka bikin pensi itu udah mulai oke lah ya. Si balik lagi soal series ini kan bakal tayang di WITV berarti ya. Itu mulai kapan tuh berarti bisa ditonton? Mulai tanggal 24. 24 Juli ini ya? Ya. Oke, dan buat teman-teman yang mau ikutin kalian di sosial media bisa di mana nih? Instagram aku ada @jinan.safa-nya 2 belakangnya. Oke. Buat kalian yang mau tahu update-update terbaru dari 12 IPA 4, kalian bisa pantau akun Instagram series 12 IPA 4. Oke. Instagram dia. Bisa Sandi. Sandi Pradana. Oke. 88. 88 enggak 88. disebut. Itu Iya. 88 itu ada hubungan sama Densus sebagai Lebih salap aja enggak? Enggak bercanda. Ya. Karena dulu kan kalau kita bikin Instagram nggak bisa langsung Sandi Pradana, oh udah dipakai namanya. Oh, ada banyak kan. Ya. 88 aja deh. Karena Infinity kan. Oke, siap. Oke, buat teman-teman juga yang ingin bersama atau untuk konten podcast Story selanjutnya bisa banget ke Instagram kita di @podcastamstory dan juga bisa mulai email kita di podcastamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk episode spesial bersama Sandy dan Jinan, and see you next episode. Dadah semuanya. Dadah. Thank you.